Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kanca-kancan para sedere, tepangakeun nabi kula Talita Nurul kita sagetipun panggil Talita. Asal kula saking Tegal, Jawa Tengah. Kula mahasiswi enggal saking Universitas Pendidikan Indonesia, program studi kula Ilmu Pendidikan Agama Islam. Tang video niki kula bade review buku impian kula. Menika salah sawijining tugas saking mata kuliah Basic Life Skill ingkang kula hormati Bapak Dr. Saiful Anwar SPDI MAG. Buku impian atau dream book adalah sebuah cara untuk kita merefleksikan diri dan juga sebagai panduan untuk kita menggapai impian-impian. Dalam dream book yang saya buat ini secara garis besar berisikan tentunya harus ada cover yang eye-catching, kemudian ada biodata diri, biodata keluarga, background pendidikan, kemudian ada hal-hal kecil apa saja yang telah saya capai selama hidup, kemudian ada my strength, my weakness, my idol, my role model, dan juga ada 100 mimpi yang udah saya buat, dan kemudian langkah-langkah apa saja yang saya lakukan untuk bisa menggapai 100 mimpi itu. Oke, yang pertama saya akan mereview pada bagian cover. Di sini saya memakai buku yang memiliki hardcover dikarenakan supaya lebih safety dalam jangka pemakaian yang panjang. Kemudian saya juga memilih tema warna pink karena yang pertama saya suka warna pink. Dan yang kedua, berdasarkan apa yang telah saya baca, warna pink itu dapat memberikan rasa semangat dan juga rasa kebahagiaan kepada siapapun yang melihatnya. Dan hal itu tentunya saya tujukan kepada diri saya sendiri agar ketika saya sedang down atau sedang ingin menyerah, saya kembali mengingat impian-impian apa saja yang sudah saya tulis dalam buku ini. Kemudian saya bisa lebih bangkit dan juga bersemangat dalam menjalani semuanya, walaupun memang mungkin banyak rintangan dan juga tantangan yang harus saya hadapi. Kemudian saya juga berharap bahwa impian-impian yang telah saya tulis atau telah saya rencanakan itu tidak hanya memberikan kebahagiaan ketika nantinya tercapai, tidak hanya memberikan kebahagiaan kepada diri saya sendiri, tetapi juga untuk banyak orang dan juga bisa memberikan kemanfaatan untuk lebih banyak orang. Kemudian di sini saya tulis di pojok kanan atas, saya tempelkan judul bukunya yaitu Dream Book, dan di sini ada foto saya dalam flower frame ini. Kemudian di sini ada sedikit tambahan lensa kamera sebagai bentuk sebagai bentuk kalau ini tuh foto gitu. Dan juga ini ada foto saya saat mengenakan almet SMA, dan ini ada foto saya saat mengenakan almet UPI. Kemudian di sini juga ada nama saya Talita Nurul Iftitah dan doa sedikit doa yaitu calon orang sukses gitu. Amin. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang sukses dan orang-orang yang berguna bagi masyarakat sekitar gitu. Selanjutnya di halaman yang kedua aku juga menyapa pembaca atau siapapun yang akan membaca buku ini ke dalam 6 bahasa. Yang pertama ada Assalamualaikum dari bahasa Arab, Halo dari bahasa Inggris, kemudian ada Konnichiwa dari bahasa Jepang, Annyeong dari bahasa Korea, Aloha dari Hawaii, dan ada Merhaba dari Turki. Kemudian di halaman selanjutnya, aku juga mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang sudah membersamai langkah aku dari benar-benar aku belum bisa apa-apa sampai aku udah segede ini gitu, walaupun aku masih kecil ya. Next di halaman selanjutnya ada biodata diri aku. Di sini aku ngasih judul namanya Get to Know Me, dan di sini aku ngasih desain bunga-bunga kayak gini buat mempercantik atau menambah estetika dari buku ini. Ya, di sini juga ada sedikit quotes. Aku bacain. Ini tentang diriku sendiri, sosok hebat yang memiliki kepercayaan kuat terhadap mimpi dan selalu teguh untuk terus berjuang meski banyak hal yang telah dilewati seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi. Kemudian di sini juga ada ucapan selamat datang di buku kehidupanku, kehidupan dari seorang gadis yang saat ini berusia 19 tahun. Semoga buku ini dapat memberikan energi positif kepada siapapun yang melihatnya. Happy reading. Di sini ada foto aku dan ada bulan. Nah, ini biodata aku. Nama aku Talita Nurul Iftitah.
Everyone calls me Tal, Lita, Talita, atau Ita. Kemudian aku lahir di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 30 September 2005. Aku adalah anak kedua dari 3 bersaudara dan semua saudaraku adalah perempuan. Ini aku dan kakak aku, ini bapak, ini mama, dan ini adik. Next, di halaman selanjutnya ada background pendidikan aku. Ini aku waktu TK, ini aku waktu MI, ini aku waktu di Taman Pendidikan Quran, dan ini foto aku bersama teman-teman MI. Dan gak ada foto MTS, jadi kita langsung ke SMA. Ini aku pas SMA. Dan ini juga aku waktu SMA saat presentasi, sama juga tentang mimpi temanya. Bedanya kalau ini dibikin mind map. Kemudian di sini ada foto aku waktu MI sama adik aku. Dan ini ada foto aku sama teman-teman angkatan di IPAI. Dan ini ada foto aku sama teman-teman dari beasiswa perintis, dan ini foto aku waktu pertama kali datang ke UPI. Dan ini adalah background atau alur pendidikan aku, dimulai dari Taman Pendidikan Quran Al-Hikmah Timangreja, kemudian RA As-Salafiyah Timangreja, MI As-Salafiyah Timangreja, kemudian di MTS Negeri 1 Tegal, di Pondok Pesantren Nurul Huda Ciwaringin Cirebon, dan di MA Negeri 2 Ciwaringin Cirebon, dan sekarang aku di Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian di halaman selanjutnya ada my achievement atau hal-hal apa saja yang aku udah dapatkan selama hidup. Dari mana dulu ya? Mungkin dari sini. Ini foto aku waktu pidato di acara Haflah Akhir Sana. Jadi aku tuh dulu waktu MI pernah mengikuti lomba pidato bahasa Jawa, tapi nggak ada fotonya. Aku juga dapat juara 2. Dan aku di sini adanya foto dari pidato waktu acara Haflah Akhir Sana di sekolah aku. Kemudian di sini ada foto aku di pondok pesantren waktu wisuda. Ini juga aku lagi bacain surat Al-Waqiah. Dan kemudian di sini ada foto aku lagi serah terima jabatan. Aku waktu di pondok pesantren dapat amanah buat jadi ketua pondok. Dan kemudian ini adalah pengalaman organisasi aku di MTK. Aku jadi sekretaris 1. Dan kemudian ini ada foto aku waktu dapat medali emas dari Olimpiade Nasional Bidang Bahasa Indonesia. Dan kemudian ini ada foto aku yang lagi megang kamera. Kebetulan aku juga dapat amanah dari pondok untuk memegang akun Instagram dan juga untuk mengabadikan segala sesuatu momen-momen yang terjadi di pondok begitu. Dan ini ada foto aku lagi main sepeda, dan ini ada foto aku, salah satu pencapaian aku adalah bisa masuk kolam renang, karena aku dari kecil emang udah trauma gitu masuk kolam renang. Dan ini aku dipaksa buat masuk ke kolam renang walaupun sambil nangis ya, tapi ini temen aku baik banget karena udah bantu. Itu namanya Denok. Dan kemudian ini juga ada pencapaian-pencapaian lain dari aku. Untuk selanjutnya, salah satu my achievement terbesar aku yaitu masuk di IPAI UPI. Karena perjalanan aku untuk masuk IPAI ini gak mudah gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain juga seperti itu, gak mudah perjuangannya. Makanya ini menjadi salah satu pencapaian terbesar aku ketika masuk di IPAI UPI. Kemudian di halaman selanjutnya ada hobi aku itu mengabadikan atau mendokumentasikan sesuatu. Karena kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi di hidup ini tuh seringkali tidak bisa terulang lagi. Jadi kita harus, sekecil apapun momennya, kita harus mengabadikannya gitu. Kemudian hobi aku yang kedua yaitu baca buku. Karena dengan baca buku kita bisa tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Kemudian ada makes atau makanan kesukaan. Makanan kesukaan aku itu ada nasi goreng, kemudian ada seafood. Aku suka banget sama makanan ikan-ikan kayak gitu. Kemudian ada steak. Sebenarnya bukan steak karena aku seumur hidup belum pernah makan steak. Tapi aku suka sama makanan yang daging-daging gitu, aku suka. Kemudian ada minuman kesukaan yaitu matcha enthusiast. Aku suka banget sama matcha. Next page ada my strength and my weakness. Ini adalah kekuatan dan kelemahan aku. Aku tuh orangnya rajin, tekun, kemudian baik juga sama orang lain gitu. Terus aku juga anti FOMO gitu orangnya. Kemudian aku ambisius dan selalu berpikir positif. Juga aku orang yang punya motivasi yang tinggi gitu buat menggapai sesuatu. Kemudian di sini ada kelemahan aku tuh orangnya introvert ya, kurang percaya diri, kemudian juga individualis dan people pleaser gitu, nggak enakan sama orang lain. Kadang mikirin orang lain itu sampai lupa mikirin diri sendiri gitu. Kemudian aku tuh orangnya panikan. Kemudian jutek juga. Sebenarnya jutek itu menurut beberapa atau sebagian orang ya, karena kalau aku udah kenal aku juga pasti ramah gitu. Kemudian di sini ada diri aku menurut personality test. Jadi aku pernah ngelakuin
tes kepribadian di salah satu mata kuliah basic life skill ini, dan ini hasil yang aku dapat. Aku adalah seseorang dengan kategori pragmatis dalam aspek emosi. Pragmatis memiliki kriteria kepribadian yang rendah hati, mudah bergaul, santai, diam dan tenang, sabar, seimbang, konsisten, tenang namun cerdas, simpatik, menyembunyikan emosi, selalu bahagia, serbaguna. Dan ketika pragmatis menjadi orang tua, maka insya Allah ia akan menjadi orang tua yang baik, punya banyak waktu untuk keluarga, tidak tergesa-gesa, selalu dapat mengambil hikmah dan tidak mudah marah. Kemudian ini about me after I saw the blood type research. Jadi aku adalah pemilik golongan darah O positif ya. Dan menurut hasil research, pemilik darah O positif ini mempunyai beberapa kriteria sebagai berikut, yakni berjiwa besar, supel, nggak mudah ngalah, alergi pada yang detail, dicintai oleh semua orang, dan secara rahasia mempunyai pendapatnya sendiri tentang berbagai hal, sangat fleksibel dan sangat mudah menerima hal-hal yang baru, percaya diri dan kepemimpinannya itu alami. Kemudian ada about me in my handwriting. Jadi aku bisa dilihat ya tulisan aku tuh kayak gini. Jadi berdasarkan pengamatan aku, tulisan aku cenderung miring ke kiri. Dalam website yang saya jadikan acuan, itu dikatakan bahwa jika tulisannya miring ke kiri, maka ia adalah tipe orang yang suka bekerja di belakang layar dan memiliki sifat pemberontak. Tulisan aku juga cenderung berukuran kecil, yang artinya pemalu tetapi sangat mudah fokus. Huruf L yang sempit dan huruf E yang lebar artinya kaku dan terlalu membatasi diri. Aku juga memiliki pikiran terbuka dan senang mencoba hal baru. Dan di halaman selanjutnya ada simbol diri. Simbol diri aku itu Nelumba nucifera, atau bahasa ilmiah dari teratai. Kenapa aku memilih teratai? Karena menurut aku teratai itu cocok gitu buat jadi simbol diri aku. Menurut pendapat dari orang-orang, aku adalah orang pekerja keras yang ketika memiliki suatu impian, maka aku akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapainya, walaupun dalam situasi sulit dan di posisi terendah sekalipun. Aku bukanlah seorang anak yang lahir dari keluarga terpandang, aku hanya seorang anak yang lahir dari keluarga sederhana, namun supportnya luar biasa. Mama dan Bapak selalu mensupport aku untuk terus menempuh pendidikan tinggi, walaupun banyak omongan dari tetangga yang seringkali menyakiti. Kami juga seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil dari aparat desa. Tapi semua itu bukanlah hal yang membuat aku dan keluarga menjadi patah semangat. Justru sebaliknya, dari apa yang telah saya paparkan di atas, bunga teratai adalah simbol yang tepat untuk mendeskripsikan saya dan kehidupan saya. Filosofi dari bunga teratai adalah dia mampu tumbuh dengan indah di air yang keruh. Bunga teratai juga tidak hanya memberikan keindahan pada dirinya sendiri, namun ia mampu memberikan keindahan pada air yang keruh tersebut. Kemudian di next page ada my idol and my role model. My idol adalah mereka, panutan aku yang selalu membuat hidup aku itu jadi penuh semangat dan tidak ingin mengecewakan setiap harinya gitu. Dan di sini ada mama aku sama bapakku. Beliau adalah idola aku. Ketulusan cinta dan kasih sayangnya tidak dapat dibayarkan dengan apapun. Meskipun tidak ada sesuatu yang dapat membayar ketulusan cintanya, namun aku bertekad untuk selalu membuatnya bahagia dan tersenyum ceria. Dan aku selalu dan doa aku selalu untuk mereka. Begitu juga doa mereka yang selalu menyertai langkah aku. Semoga aku bisa membahagiakan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian di sini ada my role model, yaitu Mbak Gita Savitri Devi. Aku kenal beliau itu dari semenjak MTS. Aku suka banget ngikutin video-videonya di YouTube. Dia itu seorang influencer dan juga pembicara motivasi yang dikenal melalui karya-karya dan kontennya di media sosial, terutama YouTube dan Instagram. Kemudian di sini selanjutnya ada Mbak Maudy Ayunda. Aku udah kenal Mbak Maudy itu dari MI. Maudy Ayunda adalah tokoh yang sangat menginspirasi banyak orang, begitu juga dengan diri aku. Maudy dikenal bukan hanya sebagai seorang aktris dan penyanyi, tapi juga sebagai seorang yang berprestasi dalam bidang pendidikan dan advokasi. Maudy juga menjadi salah satu motivasi aku untuk melanjutkan S2 di Oxford University. Satu bagian terakhir dari buku impian aku, yaitu 100 Dreams My Bucket List. Di sini ada tertera mimpi-mimpi aku, 100 mimpi aku semuanya ada di sini. Dan kemudian ini adalah my effort to achieve my dream. Aku membentuk segitiga kayak gini biar lebih simple ya. Aku di sini yang pertama, yang paling umum adalah aku harus belajar dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena belajar itu adalah suatu usaha yang nyata gitu untuk mencapai mimpi aku. Kemudian berdoa adalah usaha jalur langit yang dimana tanpa berdoa kita itu bukan siapa-siapa gitu. Jadi kita harus seimbang antara belajar dan juga berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, tidak boleh pacaran dan melakukan segala sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Kenapa? Karena kalau kita udah pacaran, kita itu nggak akan fokus sama mimpi kita gitu. Fokus kita itu akan bukan terbagi lagi, tapi sebagian besar pikiran kita itu kepada cowok kita gitu. Kemudian perbanyak membaca dan belajar dari pengalaman orang-orang sukses, membudayakan literasi. Jadi kita itu tidak hanya dianjurkan untuk membaca buku saja, tapi juga kita dianjurkan untuk membaca pengalaman-pengalaman orang lain untuk kemudian dijadikan pelajaran oleh kita. Dan kemudian ada menghemat dan mulai rajin menabung. Jadi aku nggak boleh boros-boros karena kan aku punya mimpi buat S2. Jadi walaupun aku mengejar beasiswa, tetapi uang itu pasti akan sangat diperlukan nantinya. Dan kemudian
membangun usaha atau mengembangkan usaha. Jadi dari hasil menabung itu juga aku pengen bisa mulai merintis usaha begitu, usaha apapun itu, entah itu makanan atau usaha fashion. Dan kemudian aku pengen mendaftar beasiswa untuk lanjut S2 di Oxford University. Semoga bisa tercapai dan semoga mimpi-mimpi kalian juga bisa tercapai. Kemudian aku bisa cum laude S1. Mungkin sekian dari aku.